Terpujilah nama Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, orang percaya. Selamat baku dapa lagi dengan channel kesayangan kita, Air Kehidupan, dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita datang lagi dalam program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ Sinode Gemini. Bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-28. Sebelum kita lanjut, jangan lupa channel kesayangan kita, Air Kehidupan dari Pendeta Stephen Bons Manengke, di-subscribe, like, share, dan diberi komentar-komentar. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami yang mau beribadah padamu Tuhan. Mau dituntun dan diarahkan untuk memahami kehendak Tuhan, firman Tuhan yang terungkap dalam kitab suci Alkitab. Tuangi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang diwartakan boleh mendapat tempat tersendiri dalam kelangsungan hidup kami sebagai orang beriman. Inilah permohonan dan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati.
Tetapi ketika aku mengamat-amati dia, pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada orang yang satu, dan yang setengah lagi kepada orang yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah hikmat Allah menuntun untuk bertindak benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Terungkap dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu yang besar terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Bacaan Alkitab kita saat ini dimulai dengan satu pernikahan Salomo dengan putri Raja Firaun dan putri-putri bangsa-bangsa yang lain, dalam rangka memperkuat persekutuan atau hubungan erat antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, supaya jadi satu dalam kekuatan yang besar. Namun demikian, ternyata hal ini menjadi petunjuk bagi Salomo
untuk jatuh dalam berbagai penyembahan berhala. Karena cinta Salomo kepada istri-istrinya, maka ia berupaya juga untuk membangun tempat beribadah dewa-dewa mereka. Bayangkan, ini harus terjadi. Sangat disayangkan, memang kalau Salomo yang begitu agung, begitu mulia, begitu cerdas, berhikmat, harus membiarkan hatinya boleh bercabang dua. Dia tidak mengarahkan hatinya kepada Allah, tetapi justru berpaling kepada perempuan-perempuan asing yang tidak percaya kepada Allah-Nya orang Israel. Ini satu realitas, satu kenyataan yang terjadi, saudara-saudara. Sepertinya kemegahan dan kejayaan yang dimiliki oleh Salomo membuat sang raja ini takabur dan melupakan segala nasihat dan wejangan dari sang ayah tercinta Daud sebagai pemimpin atau raja sebelumnya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bahasa firman Allah sesuai dengan tema hikmat Allah menuntun untuk bertindak yang benar, melukiskan dan menunjukkan satu aplikasi bahwa ini betul-betul menggambarkan tentang keberadaan hikmat dan kecerdasan Salomo atas hikmat Allah yang begitu spektakuler, begitu menakjubkan, dengan menentukan suatu keputusan terhadap bayi yang menjadi harta milik seorang ibu yang mengasihi anaknya. Bayangkan kalau anak kita mau dipenggal menjadi dua bagian, apa ungkapan hati mama atau orang tua kita yang begitu mencintai kita? Yang jelas, kalau kita itu peduli bahwa itu anak kita, kita akan menyerahkan seperti layaknya sang ibu yang terkasih ini. Itulah sebabnya hikmat Salomo yang dibukakan, tingkap-tingkap pemikiran dan kecerdasan Salomo yang dibukakan, menentukan inilah mama, inilah ibu yang begitu mengasihi anaknya, yang notabene adalah mama yang betul dari sang anak terkasih. Kita semua memahami bahwa hikmat Allah diberlakukan dalam ketaatan kepada Allah sendiri, yakni dengan kepekaan, dengan ketanggapan kita, dengan pribadi kita yang mendengarkan suara Tuhan, suara Allah dalam hubungan yang selalu mendengar. Inilah kebenaran ilahi yang dinyatakan. Dan itu membuat satu ruang yang begitu luar biasa. Kekudusan Allah dinyatakan dalam pentas yang dilakonkan oleh sang Raja Salomo sendiri, yang telah menerima hikmat dan pengetahuan yang telah ia minta dari sang pemilik hidup ini, sang Allah, sang Raja yang memerintah Israel saat itu dalam kepemimpinan yang teokrasi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat bukan semata-mata soal kepintaran dan kecerdasan saja. Soal analisis kita yang kita miliki bukan dari latar belakang akademik kita. Karena kita belajar, kita memperoleh kecerdasan intelektual yang the best, yang luar biasa. Hikmat berbicara soal
hubungan atau relasi-relasi yang terus terbuka dan membuka diri antara kita dengan Sang Khalik langit dan bumi. Hikmat berbicara soal kepekaan kita, ketanggapan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kita layak, harus, wajib menerima atau dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hikmat yang benar asalnya dari Tuhan. Tuhan Allah kita sebagai sumber hikmat dan pengetahuan ilahi darinya. Dengan mencontoh dari Raja Salomo merupakan cara kita untuk mempertahankan komitmen untuk bertekun dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Sang Pemilik kita, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai seorang pemimpin besar, seorang Raja Agung Salomo harus meletakkan kepercayaan dia yang ia terima dari Tuhan. Hikmat Allah kita perlukan setiap saat, setiap waktu dan kesempatan. Dalam setiap keputusan yang harus menjadi suatu keputusan iman di pegangan kita. Dengan hikmat Tuhan, kita dituntun untuk bertindak yang benar menurut apa kata firman Tuhan. Dengan segala keputusan iman kita, itulah yang kita miliki sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Allah, pelayan, dulos bagi umat Allah dimanapun kita pergi dan berada, dimanapun kita tinggal, domisili, kita boleh menjadi saksi-saksi iman yang luar biasa. Paling tidak, jadilah teladan membawa citra Allah yang luar biasa dalam hidup saudara-saudara dan saya. Namun Allah Bapa di sorga yang memperlengkapi Salomo bukan cuma karena hikmat, tetapi juga ada kekayaan dan kehormatan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, apalah gunanya kekuasaan? Apalah gunanya kesempatan kita diberikan waktu untuk melayani? Apalah gunanya waktu hidup kita di dunia ini begitu panjang kalau kita tidak hidup dalam kebenaran ilahi Allah, hikmat Allah? Apalah gunanya segala yang kita miliki di dunia ini jikalau kita tidak mendapatkan pemberian Allah, kebijakan Allah, kearifan Allah, hikmat surgawi yang betul-betul jadi pegangan hidup kita menjadi seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang punya hati nurani, yang selalu melihat orang-orang yang kita pimpin, siapapun dia, tanpa melihat latar belakang, apakah dia orang penting dalam masyarakat atau orang yang kurang penting dalam masyarakat, atau bagaimana latar belakang sebelumnya. Apakah betul-betul ia orang-orang yang takut akan Tuhan, atau justru orang yang hidup dalam kegelapan, yang harus kita rangkul kembali, berbalik arah. Bahasa firman metanoia. Oleh karena hikmat Allah berlaku benar di hadapan Allah sendiri. Oleh karena hikmat adalah aktualisasi, perwujudan
hidup dalam keilahian Allah sendiri. Hikmat adalah manifestasi untuk bertindak benar, bertindak jujur, selalu berbuat yang terbaik, bukan for diri sendiri, tapi for Tuhan, untuk Tuhan. Hikmat akan tetap menjaga tatanan kehidupan kita yang mau hidup berkenan kepada Allah. Soli Deo Gloria, terpujilah nama Tuhan sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu-Mu, kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami diberikan petunjuk untuk bagaimana hidup berhikmat, hidup arif, hidup bijaksana dalam kecerdasan ilahi Engkau, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami datang padamu Tuhan, Engkau arahkanlah selalu hidup dan penghidupan kami di dalam dunia ini. Terpujilah Dikau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang menonton channel kesayangan kita, Air Kehidupan, dari saya, Pendeta Stephen Bons Manengke. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan dikomentari. Sampai jumpa lagi, teriring salam dan doa. God bless.